Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas atau mereview ya, lebih tepatnya mereview situs PPDB SMP Negeri Kota Tangerang Selatan tahun 2020. Kenapa kali ini saya akan membahas tentang review situs PPDB? Karena pastinya berkaitan dengan momen yang akan dihadapi oleh siswa-siswi SD yang sebentar lagi akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu ke SMP, dan khususnya yang akan dibahas di sini adalah SMP negeri pastinya ya. Saya akan membahas atau mereview situs PPDB ini menggunakan HP. Kenapa menggunakan HP? Pastinya karena banyak sekali wali murid yang biasanya untuk mendaftarkan putra-putrinya itu lebih gampang, dan pastinya perangkat yang mereka punya itu sebagian besar adalah HP. Oke, langsung saja untuk membuka situs PPDB online ini. Yang kita butuhkan adalah pastinya browsernya ya. Nah, di HP itu biasanya ada dua macam browser, yaitu browser bawaan yang tulisannya Google. Nanti seperti ini. Dan satu lagi adalah browser Google Chrome. Tampilannya seperti ini. Oke. Saya sarankan lebih baik menggunakan Google Chrome. Kenapa menggunakan Google Chrome? Karena biasanya kalau Google bawaan dari HP-nya itu tampilan atau ininya kurang ya. Jadi lebih baik menggunakan Google Chrome karena tampilannya pun akan lebih standar ya. Jadi biasanya lebih lengkap. Seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke menggunakan Google Chrome. Kita buka, kemudian kita ketikkan alamat webnya. Situs utamanya adalah ppdbsmpn.tangerangselatankota.co.id. Kenapa saya katakan ini adalah situs utamanya? Karena nanti ada situs-situs turunannya, atau iya, ada situs turunannya. Artinya nanti penjelasannya mungkin lebih lengkapnya ketika di proses penjelasan untuk cara pendaftaran kali ya. Nah, oke. Setelah kita menulis situsnya, langsung kita enter. Dan ya seperti ini tampilan pertamanya. Ini adalah tampilan HP ya. Nah, biasanya saya kurang ini ya, kalau tampilan HP seperti ini. Nanti menu-menunya ada di 3 garis yang bertumpuk di kanan atas ini ya. Itu dia menu-menunya. Kalau misalkan tampilan HP seperti ini, nah, itu menu-menunya. Tapi biasanya saya lebih enak menjelaskan kalau tampilannya itu adalah tampilan menu desktop ya. Maka kita bisa rubah tampilan dari HP kita itu ke menu desktop. Menu desktop itu adalah tampilan seperti di layar laptop atau PC ya. Oke, cara ngerubahnya seperti apa? Caranya adalah di pojok kanan atas itu ada 3 titik ya. Titik 3 di pojok kanan atas itu kita klik. Kemudian di situ ada pilihan. Kita pilih yang situs desktop. Nah, itu di situ kan situs desktop itu sebelah kanannya adalah kotak kosong. Kotak kosong itu kita berikan centang dengan cara klik. Ya. Sudah. Maka tampilannya akan langsung berubah seperti ini. Oke, saya tunjukkan lagi tadi tuh.
yang situs desktopnya udah dicentang di checklist ya, sehingga tampilannya seperti ini. Nah, karena sudah tampilan desktop, posisi HP-nya mungkin akan saya miringkan atau posisi landscape ya, supaya lebih tampilannya lebih pas. Kemudian kita coba, ini baru menu desktopnya ya, kita klik yang bisa yang daftar PPDB, bisa juga yang petunjuk PPDB online, kita klik nanti sama tampilan menunya seperti ini ya. Itu ya, coba kita kembali, kalau yang kita klik satunya daftar PPDB, iya sama aja. Nah, ini tampilannya seperti ini. Di situ ada beberapa menu, yaitu menu beranda, petunjuk PPDB, pra pendaftaran, data pendaftar, hasil seleksi sementara, dan daftar PPDB. Oke, satu persatu saya akan jelaskan menunya. Kalau dari yang pertama, menu beranda ya. Beranda kalau kita klik ya seperti di awal tadi ya. Itu beranda itu adalah tampilan awal. Tampilan pertama seperti ini. Oke, kita kembali lagi. Nah, menu kedua di samping kanan ya. Ke kanan itu ada petunjuk PPDB. Di situ ternyata ada beberapa submenu. Itu ada submenu ketentuan, lokasi sekolah, jadwal, kuota penerimaan, alur PPDB 2020, zonasi PPDB zonasi PPDB 2020, nomor WhatsApp operator, unduh berkas. Oke, satu persatu saya akan coba tunjukkan. Kalau kita pilih itu seperti apa tampilannya. Oke, kita klik yang ketentuan. Nah, tampilannya seperti ini. Ketentuan ya. Ketentuan itu ada gambar. Gambar ini bisa kita slide atau kita geser ke kiri atau ke kanan. Itu adalah ketentuan PPDB SMP Negeri tahun 2020 ya. Seperti itu. Kalau mau kembali ke arah kiri, kita nggak menjelaskan itu, tapi kita review menu dari PPDB nya aja ya. Seperti ini tampilannya. Oke, kemudian lokasi sekolah, coba kita klik isinya apa. Lokasi sekolah adalah, oh ternyata daftar lokasi sekolah ya. Jadi alamat dari SMP negeri yang ada di Kota Tangerang Selatan ini, dari SMP 1 sampai SMPN 24. Ini alamatnya ada semua. Kemudian submenu berikutnya adalah jadwal. Sepertinya ini jadwal PPDB-nya ya, dari sosialisasi, uji coba aplikasi, verifikasi PPDB ya, verifikasi dan lain-lain. Kita kalau mau lihat bisa slide ke bawah, ke atas ya. Seperti itu cara melihatnya. Kemudian submenu berikutnya adalah setelah jadwal ada kuota penerimaan. Kuota penerimaan ini isinya adalah, saya zoom dulu. Nah, jadi isinya atau tampilannya itu jumlah ya. Jumlah apa ya, kapasitas atau jumlah kuota dari setiap SMP yang ada di Kota Tangerang Selatan, dari jumlah kelasnya sampai jumlah peserta didiknya, dan juga persentase dan jumlah dari setiap jalur penerimaan PPDB tersebut. Kemudian menu berikutnya adalah setelah kuota ada alur PPDB. Alur PPDB berisi apa nih? Iya, ini berisi skema ya, skema atau alur singkat dari tata cara pendaftaran PPDB online. Ini fungsinya untuk memudahkan kita dalam memudahkan dengan cepat ya
memahami alur PPDB. Bagus. Kemudian zonasi PPDB ada. Nah, seperti tadi ada kayak menu slide, ini bisa dilihat berarti ya. Ini isinya zonasi, ini berarti ini sedikit dijelaskan, misalkan Kelurahan Paku Alam ini sekolah pilihannya atau orang yang tinggal di Kelurahan Paku Alam ini hanya boleh memilih di SMP ini ya, SMP 1, SMP 14, SMP 15, SMP 16, itu pilihannya ya. Itu zonasi seperti itu. Jadi kalau zonasi itu sesuai zonanya masing-masing untuk mendaftar. Kemudian buka menu berikutnya, nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp operator PPDB. Nah, ini apa nih? Kenapa ada nomor WhatsApp operator? Ini berhubungan dengan tata cara pendaftaran ya. Karena di tata cara pendaftaran PPDB online itu ada verifikasi. Verifikasinya itu melalui nomor WhatsApp dari operator PPDB. Ini nanti untuk lebih lanjutnya nanti dijelaskan di tata cara pendaftaran mungkin ya, bukan sekarang. Kemudian unduh berkas, kita lihat isinya. Unduh berkas ini juga isinya adalah formulir-formulir dari jalur pendaftaran ya. Ini, dan di sini juga ada surat pernyataan. Ini kaitannya dengan tata cara pendaftaran juga, karena ketika verifikasi kita harus mengisi formulir dan surat pernyataan yang kita kirim kepada operator PPDB SMP. Jadi ini diperlukan, nanti kita download, kita isi nih, kemudian kita foto, kita kirim ke panitia PPDB-nya untuk verifikasi seperti itu. Kemudian sudah submenunya sudah semua. Jadi kita bisa lanjutkan ke menu berikutnya, yaitu pra pendaftaran. Nah, di sini sangat bagus sekali, ini ada menu pra pendaftaran ini untuk meminimalisir kesalahan ya. Jadi ketika sudah waktunya pendaftaran itu, data-data yang ada atau baik itu identitas atau data-data yang siswa ya, itu sudah fix ya, sudah valid. Artinya di sini, makanya di sini juga menunya adalah ada dua nih, cek NIK dan cek siswa. Kita coba masuk ke submenu cek NIK ya. Menu tampilannya seperti ini. Ini di cek NIK calon peserta didik SMP negeri. Nah, kita entry atau kita masukkan nomor NIK di sini. Sekian, kemudian nomor kakaknya, kemudian ada ini semacam pengaman ya, pertanyaan pengaman. Ini kalau misalkan kita nggak jelas dengan pertanyaan pengaman ini, bisa kita refresh gitu ya, supaya berubah pertanyaan pengamannya. 23 tambah 3, 26, isi di sini seperti itu. Ini nanti penjelasannya mungkin ya, karena bukan sekarang. Nanti kita setelah isi dengan benar, dengan hati-hati, coba kita cek di situ. Nanti kita bisa tahu bahwa dokumen kita atau kakak kita itu sudah terdaftar apa belum. Karena kalau NIK atau kakak kita itu belum terdaftar di Disdukcapil, ini kemungkinan ini menu ini ngelink dengan menu di Disdukcapil, sehingga kalau kita masukkan nomor NIK dan nomor kakak akan tampil data-data kita sesuai dengan yang ada di kakak. Jadi kalau kakak kita nggak update, maka di sini tidak akan tampil dan kita tidak akan bisa melakukan pendaftaran atau mengikuti pendaftaran PPDB online. Jadi sebaiknya kalau misalkan datanya belum ada atau bermasalah, segera hubungi
Dukcapil ya, untuk melakukan update KK. Oke, itu. Terus submenu berikutnya adalah cek siswa. Nah, ini cek siswa SD, calon peserta didik SMP. Nah, di sini isiannya adalah nomor USBN. Ini biasanya dapat dari sekolah. Masing-masing siswa itu berbeda ya nomornya. Di sini juga ada pertanyaan pengaman. Kita isi itu dengan benar, kemudian isi pertanyaan pengamannya, kemudian kita cek. Nanti di situ tampil nilai ya. Nilai 3 mata pelajaran, yaitu bahasa Indonesia, matematik, dan IPA. Itu nilai dari SKHB ya, surat keterangan hasil belajar, atau yang dulunya adalah SKHUN ya. Istilahnya sekarang sudah berbeda, SKHB. Kita cek di situ nilai kita sudah sesuai apa belum. Kalau misalkan belum sesuai, kita bisa lakukan perbaikan dengan menghubungi, mungkin bisa langsung ke dinas pendidikan mungkin, atau ke sekolah dulu lah. Sekolah dulu, konsultasi dengan sekolah seperti apa, pasti bisa dirubah, masih bisa dirubah. Nah, intinya di menu pra pendaftaran ini fungsinya lebih ke fungsi antisipasi ya, antisipasi dari masalah-masalah atau kekeliruan data ya, sehingga pas pelaksanaan PPDB online itu sudah nggak ada data yang bermasalah lagi. Oke, lanjut ke berikutnya, itu ada data pendaftar. Nah, ini data pendaftar, karena ini adalah link utama, maka untuk ke ini tampilannya seperti ini. Tapi ini kalau sudah masuk ke situs turunannya, maka akan ada nama-nama siswa di sini ya, nama-nama siswa yang sudah mendaftar di SMP tersebut. Dan hasil seleksi berikutnya adalah hasil seleksi, juga sama seperti itu. Kemudian daftar PPDB sama juga tampilannya seperti itu. Nah, di awal tadi saya ingin tekankan bahwa saya bilang bahwa ini adalah situs utamanya. Artinya apa? Artinya ada situs turunannya. Jadi ketika kita mendaftar itu bukan di sini. Kenapa? Karena di sini di daftar PPDB itu kita diarahkan untuk memilih SMP yang kita tuju. Nah, dengan kita mengklik SMP yang kita tuju, misalkan nih, kita klik, kita mau daftar ke SMP 1. Kita klik SMP 1, nah akan diarahkan ke situs turunan khusus untuk PPDB SMP 1 Kota Tangerang Selatan. Menunya saya rubah dulu ya tampilannya. Menunya sama seperti yang tadi, cuma kalau di sini kalau sudah ada pendaftarnya, kita bisa lihat data pendaftar. Nah, data pendaftar di jalur apa tuh? Di jalur zonasi misalkan. Di situ, oh ternyata sudah ada pendaftarnya ini. Atau ini sudah bener apa enggak nih? Karena belum waktunya, tapi sudah ada ya. Nah, itu mungkin percobaan atau seperti apa ini. Nah, ini. Nah, jadi kita daftarnya di sini. Di sini berbeda dengan menu situs utama tadi. Di sini sudah ada daftar PPDB dan ada cetak bukti pendaftaran ya. Jadi istilahnya ada tambahan nih di sini, cetak bukti pendaftaran dan daftar. Kalau kita klik, saya akan jelaskan karena tadi belum ya yang ini ya. Ini situs turunannya seperti ini. Kita kalau mau daftar di SMP Negeri 1 berarti kita klik daftar PPDB. Nah, di sini ada jalur zonasi. Kita klik jalur zonasi. Nah, tapi ini kita lakukan kalau kita sudah verifikasi ya. Verifikasi dengan operator. Ini dijelaskan nanti lebih ke tata cara pendaftaran ya. Mungkin untuk reviewnya seperti itu ya. Situsnya udah
menurut saya sudah lengkap, sangat lengkap ya, dan user friendly istilahnya ya, jadi gampang digunakan, dan menu-menunya sudah cukup lengkap, sudah sangat bagus ini, sangat informatif, sehingga di sini sudah mencakup semuanya, ada penjelasannya, ada apanya, tinggal kita sebagai pengguna atau pendaftar, kita jangan terburu-buru kalau mau mendaftar, kita lihat dulu, kita pelajari dulu ya, seperti itu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya informasikan, semoga ini bermanfaat, dan kalau misalkan ada pertanyaan silahkan boleh tinggalkan di kolom komentar, sekiranya kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Dan satu lagi, misalkan ada yang mungkin penjelasan saya ini ada yang lebih tahu, misalkan kemudian menurut ini bertentangan, boleh juga tinggalkan di kritik dan saran di kolom komentar ya, supaya bisa dilihat juga atau dijadikan catatan juga untuk yang melihat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.